Info terbaru PT Manajemen ASN. Kali ini soal masuk honorer, alhamdulillah. Kita ini diterbitkan hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024. Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, pasang target PT Manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer bisa terbit akhir April 2024. Hal ini lantaran PT Manajemen ASN juga mengatur penataan honorer atau penataan tenaga ASN yang berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K part-time atau paruh waktu. Namun, Menteri Anas sudah menjelaskan bahwa pengaturan pengaturan mengenai P3K penuh waktu dan P3K part-time akan dibuatkan kebijakan mekanisme seleksi secara khusus yang dituangkan dalam Permen PAN-RB. Saat ini, rancangan PP Manajemen ASN masih tahap perumusan yang melibatkan sejumlah instansi. Sebelumnya, di sela rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Rabu tanggal 17 Januari, Azwar Anas menjelaskan beberapa aspek yang akan diangkat di RPP Manajemen ASN, diantaranya terkait digitalisasi manajemen ASN, pengembangan karir ASN yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap tantangan zaman. Selain itu, reformulasi sistem penggajian, evaluasi kinerja ASN yang lebih efektif, simplifikatif jabatan, hingga fleksibilitas sistem rekrutmen. Menteri Anas juga menyebutkan 5 pokok atau hal strategis yang diatur di RPP Manajemen ASN, seperti dikutip dalam keterangan resmi Humas Kemenpan RB, yakni pertama, perencanaan dan pengadaan ASN termasuk penataan tenaga guru dan ASN berdasarkan database, diperhatikan ya teman-teman, berdasarkan database sampai dengan Desember 2024. Next. Kedua, simplifikasi jabatan ASN. Jabatan ASN hanya terbagi atas jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Ketiga, digitalisasi manajemen ASN. RPP Manajemen ASN akan mendorong perubahan pola pikir dan penerapan platform digital bagi ASN. Keempat, pengelolaan kinerja ASN. Evaluasi kinerja pegawai dilakukan atau dilaksanakan mengacu pada capaian organisasi. 5. Rancangan PP Manajemen ASN mencantumkan sistem penghargaan dan pengakuan. RPP Manajemen ASN memberi kemudahan akses belajar bagi ASN. PP Manajemen ASN terbit April 2024. Menteri Anas mengatakan, tahapan penyusunan PP Manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait. Prosesnya panjang karena ini melibatkan banyak pihak, kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI Rabu 17 Januari kemarin. Mas Anas memaparkan timeline penyusunan RPP Manajemen ASN yakni sebagai berikut. 1. Membentuk tim perumusan tanggal 12 Desember 2023. Next ya, sebentar, masih loading. 2. Deadline perumusan draft itu tanggal 28 Desember 2023. 3. Pengajuan izin prakarsa kepada Presiden Jokowi 29 Desember 2023. Izin prakarsa keluar itu tanggal 29 Desember 2023, dilanjutkan pembahasan pra-PAK. Yang kelima, penetapan PAK itu tanggal 1 Februari 2024. Yang keenam, pembahasan PAK 2 Februari sampai 1 Maret 2024. Harmonisasi 1 Maret sampai 1 April 2024. Pengajuan hasil harmonisasi kepada Presiden Jokowi tanggal 10 April 2024. Target penetapan PP Manajemen ASN tanggal 30 April 2024 dilanjutkan dengan peraturan pelaksana. Next, halaman yang keempat. Pembahasan RPP Manajemen ASN soal nasib honorer. Nah, ini yang kita tunggu ini.
Info terbaru, pembahasan penyusunan rancangan PP Manajemen ASN mulai masuk masalah yang berkaitan dengan nasib jutaan honorer. Rapat pembahasan RPP Manajemen ASN di kantor Kementerian PAN-RB Jumat 19 Januari dipimpin oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Abba Subagio. Dalam pertemuan ini Jumat dibahas terkait poin-poin perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN sekaligus penataan ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Demikian keterangan Humas Kemenpan RB. Hadir dalam kegiatan tersebut staf ahli Menpan RB bidang budaya kerja Abdul Hakim, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto, serta anggota tim teknis substansi RPP Manajemen ASN dari BKN, Lembaga Administrasi Negara, PALAN, dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sebelumnya, Anwar Azwar Anas menjelaskan mengenai mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K. Honorer yang sudah masuk database BKN akan diangkat jadi P3K penuh waktu dan P3K part-time atau paruh waktu. Insya Allah, semua honorer yang masuk pendataan BKN dan telah terverifikasi validasi oleh BPKP akan diangkat dalam P3K penuh waktu maupun paruh waktu, kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Senayan, Rabu 17 Januari. Menteri Anas menggugurkan konsep mekanisme seleksi P3K 2024 jalur honorer, yakni sebagai berikut. Satu, pemerintah memberikan formasi khusus bagi honorer untuk jalur P3K. 2. Honorer yang melamar dan memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K penuh waktu atau full time. Honorer yang melamar tetapi tidak memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu. 4. Honorer yang diangkat P3K penuh waktu maupun paruh waktu harus memenuhi syarat administrasi dan sesuai kinerjanya. Demikian berita yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.